Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro selesai, maka Banyumas kemudian di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pada bulan Desember, kemudian Belanda merencanakan, jadi di situ merencanakan pembentukan Karesidenan Banyumas, pada bulan Desember. Kalau tidak salah, tanggalnya 18 Desember itu ya, 1830. Jadi di situ Belanda membuat rencana pembentukan Karesidenan Banyumas dengan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Dayiluhur. Nah, Banjarnegara rupanya tidak dibicarakan pada waktu itu. Nah, sehingga berdasarkan perencanaan Belanda membentuk Karesidenan Banyumas, maka itu merupakan suatu awal memasuki masa penjajahan Belanda di daerah Banyumas yang kemudian khususnya diberi nama Karesidenan Banyumas. Jadi meskipun ini perencanaan, tetapi sebenarnya sudah memasuki suatu fase di mana Banyumas akan berubah kedudukannya, yaitu dengan diambil alihnya Banyumas dari kekuasaan Keraton Surakarta atau Kasunanan Surakarta. Jadi Banyumas sebenarnya secara tradisi itu merupakan bupati di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Nah, kalau kita lihat daripada zaman yang sebelumnya, Banyumas adalah merupakan wilayah Majapahit. Nah, setelah beralih ke Demak, maka Demaklah yang menjadi patron dari Banyumas. Nah, setelah Demak, maka patron beralih kepada Pajang. Nah, setelah Pajang berakhir, maka menjadi patronnya yang baru adalah Mataram. Nah, Mataram itu adalah kerajaan yang ibu kotanya berpindah-pindah sampai pada tahun 1755 telah terjadi peristiwa Palihan Nagari berdasarkan perjanjian antara VOC dengan Mataram, sehingga Mataram kemudian dibagi menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jadi perjanjian Giyanti ini mengubah sejarah sehingga Banyumas yang tadi merupakan wilayah mancanegara Kilen Mataram berubah menjadi wilayah mancanegara Kilen Kasunanan Surakarta. Meskipun ada beberapa wilayah yang mungkin sifatnya tidak luas, tetapi kemudian ternyata bahwa daerah itu adalah milik Kasultanan Yogyakarta. Jadi memang posisi wilayah itu termasuk dipecah-pecah gitu ya. Nah, tetapi secara keseluruhan Kasunanan Surakarta ini lebih dominan daripada Kasultanan Yogyakarta. Nah, tetapi Bupati Banyumas ini, terutama Temenggung Yudanegara yang ketiga sebagai bupati dari Kasunanan Surakarta, ini justru diangkat sebagai Patih Dalem, Bupati Dalem Kasultanan Yogyakarta. Jadi hal itu tidak mengherankan karena sebenarnya pada masa kecil Pangeran Mangkubumi itu yang bernama Raden Sujono itu mempunyai hubungan
pribadi yang sangat dekat dengan Yudanegara III itu. Jadi Yudanegara III yang nama kecilnya adalah Bima Kunting atau Mertawijaya itu adalah merupakan kawan karib Pangeran Pangeran Mangkubumi. Jadi mereka ibaratnya pergi kemanapun selalu sering berdua gitu ya. Jadi mereka menjadi teman yang sangat dekat, bahkan dipersaudarakan ya, sehingga mereka seperti kakak dan adik gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah Pangeran Mangkubumi ini menjadi sultan, maka kemudian Yudanegara V ini dijadikan pepatih dalem di Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Danurja yang pertama. Nah, sejarah inilah yang juga akan mengubah Banyumas, karena selama ini bupati-bupati Yudanegara 1 dan 2 yang dihukum mati karena dianggap merugikan keraton, dan kemudian juga Yudanegara 4 dan 5 juga dipecat dari jabatannya karena dianggap mempunyai kesempatan untuk memberontak. Nah, sehingga kemudian dinasti Yudanegara di Banyumas menjadi tertumpas. Tidak ada yang kemudian berkembang dan digantikan oleh terah baru, yaitu terah Mertadirjan yang merupakan keturunan asli ya, langsung dari Adipati Merapat atau Adipati Warga Utomo yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.